Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di akhir zaman akan banyak bermunculan dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai habib-habib, dan buya-buya yang menyeru di depan gerbang neraka jahanam. Barang siapa mendengarkan dan mempercayai seruan mereka, akan didorong masuk ke dalam neraka jahanam. Hadis ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang bahaya yang akan dihadapi umat Islam di akhir zaman. Mereka yang seharusnya menjadi pembimbing dan penuntun jalan kebenaran, justru menjadi penyebab tersesatnya umat. Mengikuti seruan mereka yang tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dapat membawa kita pada kehancuran. Oleh karena itu, kita harus waspada dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran dan Rasul-Nya, sehingga kita tidak tersesat oleh ajakan yang menyesatkan. Ketika kita mengikuti ulama atau dai, kita harus memastikan bahwa mereka benar-benar menyampaikan kebenaran yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Pengertian ulama su. Ulama su adalah ulama yang jahat, yang menyesatkan umat dengan ajaran yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat berat di akhirat nanti. Istilah ulama su berasal dari kata su, yang berarti buruk atau jahat. Jadi ulama su adalah mereka yang menggunakan ilmu agama untuk tujuan-tujuan yang tidak diridhoi Allah. Hadis tentang ulama su. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ulama yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka adalah ulama su. Mereka lebih dulu masuk neraka daripada para penyembah patung dan berhala. Ini menunjukkan betapa besar dosa ulama yang menyesatkan umat. Mereka yang seharusnya menjadi panutan, justru menjadi sumber kerusakan dan kesesatan. Terdapat kisah tentang seorang ulama yang ususnya berjulur keluar di dasar neraka jahanam. Dia berusaha menarik ususnya kembali, tetapi tidak berhasil. Orang-orang di sekitarnya bertanya, "Bukankah engkau ulama yang mengajarkan kebaikan kepada kami? Mengapa engkau berada di neraka ini?" Ulama itu menjawab, "Ya, aku mengajarkan kebaikan kepada kalian, tetapi tidak melaksanakannya sendiri." Ini adalah peringatan bagi kita semua, agar tidak hanya menyampaikan kebaikan, tetapi juga mengamalkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat orang-orang yang pandai berbicara tentang kebaikan dan agama, tetapi dalam praktiknya, mereka tidak melaksanakan apa yang mereka sampaikan. Inilah yang dimaksud dengan ulama su. Hadis tentang 73 golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari jumlah tersebut, 72 golongan akan masuk neraka, dan hanya satu golongan yang selamat. Golongan yang selamat ini adalah mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk berpegang pada kebenaran yang murni, tidak terpengaruh oleh berbagai aliran yang menyimpang. Kriteria golongan selamat. Golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka berpegang erat pada Al-Quran dan Sunnah, serta tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh para ulama yang lurus. Dalam konteks ini, kita harus selalu waspada terhadap ajaran-ajaran baru yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita panduan yang jelas, sehingga kita tidak mudah tersesat oleh berbagai ajakan yang menyesatkan. Ciri-ciri ulama sesat. Ulama sesat adalah mereka yang tidak mengajarkan ilmunya
Berdasarkan Al-Quran dan hadis, mereka juga seringkali mencari kedekatan dengan penguasa untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ulama seperti ini tidak layak untuk diikuti dan harus dihindari. Mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada menyampaikan kebenaran. Mereka tidak takut kepada Allah, tetapi lebih takut kehilangan kedudukan dan harta. Contoh ulama sesat. Contoh ulama sesat adalah mereka yang tawaf di sekitar pintu-pintu pemerintahan dan menjadi penjilat penguasa. Mereka datang bukan untuk meluruskan kesalahan, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari penguasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai maling karena mereka mengkhianati amanah ilmu yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki integritas dan keberanian untuk menegakkan kebenaran di hadapan penguasa. Dampak ulama sesat. Ulama yang mendukung kesalahan penguasa dan mencari-cari dalil untuk membenarkan kesalahan tersebut akan kehilangan agamanya. Mereka tidak akan mendapatkan keberkahan dan akan menjadi contoh buruk bagi umat. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung kebenaran justru menjadi penyebar kebatilan. Dampak dari tindakan mereka sangat besar karena mereka memiliki pengaruh yang luas di masyarakat. Mereka menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Hadis tentang ulama lurus. Rasulullah bersabda bahwa selalu ada sekelompok umatnya yang berpegang teguh pada kebenaran hingga hari kiamat. Mereka tidak bisa dikalahkan atau disesatkan oleh musuh-musuh mereka. Ulama yang lurus adalah mereka yang tidak takut untuk menyampaikan kebenaran meskipun berhadapan dengan berbagai tekanan dan ancaman. Hadis tentang kelompok yang berperang di atas kebenaran. Kelompok yang berperang di atas kebenaran akan selalu unggul hingga datangnya Nabi Isa alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang berada di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran tidak akan pernah berakhir. Selalu ada orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan ajaran Islam yang murni. Mereka tidak pernah putus asa meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Kontroversi ulama tentang Palestina. Di Indonesia, terdapat ulama yang membuat pernyataan kontroversial tentang Palestina. Mereka meragukan bantuan yang dikumpulkan untuk Palestina dan membuat pernyataan yang membingungkan umat. Beberapa dari mereka bahkan menuduh bahwa perlawanan di Palestina adalah buatan Israel atau Syiah. Pernyataan-pernyataan seperti ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dukungan umat Islam terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Hadis tentang Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa selalu ada sekelompok umatnya yang berperang di atas kebenaran dan mereka berada di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan bahwa perjuangan di Palestina adalah bagian dari perjuangan untuk kebenaran. Mereka yang berjuang di sana adalah bagian dari kelompok yang selalu mempertahankan kebenaran hingga hari kiamat. Oleh karena itu, kita harus mendukung mereka dengan segala kemampuan yang kita miliki, baik melalui doa, harta maupun tindakan nyata. Sebagai kesimpulan, dalam menghadapi berbagai fitnah dan cobaan di akhir zaman, kita harus berhati-hati dalam memilih ulama yang kita ikuti. Pastikan mereka adalah ulama yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan mudah terpengaruh oleh ulama yang menyesatkan dan hanya mencari keuntungan duniawi. Ingatlah bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap pilihan yang kita buat. Oleh karena itu, pilihlah ulama yang benar-benar membawa kita kepada kebenaran dan keselamatan.